Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk mengurai berbagai permasalahan, salah satunya adalah permasalahan kemacetan. Namun pembangunan infrastruktur tidak hanya dilakukan di wilayah perkotaan, namun juga sampai ke pedesaan, tentunya untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Dan seperti apa progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, kami akan bahas untuk Anda dalam dialog Titik Tengah Spesial sesaat lagi. Ya pemirsa, urai kemacetan Sidoarjo, tuntaskan pembangunan infrastruktur. Itulah tema dialog Titik Tengah Spesial untuk edisi hari ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami di studio Metro TV Jawa Timur, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Dan kita langsung sapa dan kita akan cari tahu seperti apa sih sebenarnya progres pembangunan infrastruktur di sana dan rencananya nanti di 2023 apalagi yang akan dibangun. Selamat siang Gus Muhdlor, kabar baik? Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita membahas hal yang besar juga tentunya bagi masyarakat. Tidak hanya untuk mengurai permasalahan, tapi juga untuk memperlancar mobilitas masyarakat sampai ke pedesaan ya Gus ya. Karena Siap. tidak hanya berfokus di perkotaan saja. Nah Gus, kalau kita lihat memang infrastruktur kita rasakan juga. Iya. Ada beberapa ruas jalan yang ditutup karena pembangunan begitu ya. Apakah memang infrastruktur ini menjadi fokus dari kepemimpinan Gus sendiri? Semua itu termaktub pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Ya. Jadi setiap tahun sudah diplot sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Untuk tahun 2022 ini memang fokusnya pada dua hal. Yang pertama ada pemulihan ekonomi pasca COVID. Oke. Yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Sehingga kalau kemudian kami atas nama pribadi, atas nama pemerintah kabupaten mengucapkan permohonan maaf kalau memang sangat mengganggu karena memang sangat masif sekali. Sangat masif sekali terutama di beberapa titik yang memang mau tidak mau ini harus kita tuntaskan dan harus kita mulai. Oke. Karena saya yakin ini seperti minum jamu. Sehingga sekali lagi saya mohon maaf tidak ada maksud sama sekali. Ya. Semua adalah untuk panjenengan semua. Harapannya bahwa hal-hal terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang punya memang intensitas tinggi pergerakan dan itu menjadi simpul untuk konektivitas. Jadi kuncinya di konektivitas. Kalau konektivitasnya bagus, maka masyarakat lebih nyaman, investasi lebih oke dan semuanya akan mengikuti itu. Dan itu menjadi penting karena Sidoarjo ini menjadi penyangga untuk kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur begitu ya. Kalau tahun ini, sepanjang tahun ini yang menjadi prioritas infrastruktur apa saja Gus? Di tahun 2022 ini kebutuhan dasar kita sasar semua, yakni pendidikan dan kesehatan. Tidak ada kabupaten atau negara yang bisa kuat tanpa itu semua. Sehingga kita bangun rumah sakit Sidoarjo Barat, ada di Krian, beserta semua peralatannya. Kemudian ada lagi sekolah. Sekolah, ada 2 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo yang memang hanya memiliki sekolah negeri 1. Nah, ini kita tuntaskan, ada di Tulangan sama Prambon. Selain itu yang masif adalah betonisasi. Kenapa kemudian betonisasi? Ini menimbang bahwasannya Kabupaten Sidoarjo itu kabupaten yang dihajar air 2 sisi. Yang pertama curah hujan yang tinggi dari atas, kemudian rob dari pantainya. Selanjutnya yang jadi fokus kita adalah menyelesaikan titik-titik kemacetan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Titik-titik ini yang kemudian kadang sangat mengganggu warga karena sudah macet kok ada pembangunan juga, sudah berlipat kali lah. Kami ingin sampaikan berkali-kali bahwa titik kemacetan Kabupaten Sidoarjo ini dibagi dalam 4 ruas sekaligus. Yang pertama adalah bagian barat. Bagian barat itu ada di Jeplaan Sepur, Jeplaan Sepur Krian. Ini sudah ada flyover Krian pembangunan sama Perliman Krian. Perliman masih belum. Daerah tengah ini ada 2, yakni Putaran Gor, kemudian ada pertigaan Pasar Suko. Pasar Suko sudah tuntas, sehingga tinggal yang Gor saja. Harapannya semoga lanjut tahun 2024 kita pengen buat underpass di sana. Selanjutnya adalah titik paling menakutkan, yakni Gedangan, Aloha, sama pertigaan Kletek. Kletek ini di taman. Ini memang agak susah karena memang intensitas kawasan industri berjalan dan sebagainya.
Terkait itu mungkin akan kita eksekusikan di tahun berikutnya karena memang harus bertahap, tidak fiskal kita tidak kuat untuk menyelesaikan di satu waktu. Kemudian ada Aloha. Aloha ini separuh sudah selesai karena bangunan-bangunan yang di sebelah kiri arah Bangah itu sudah kita selesaikan ya di satu ruas, dan harapannya ini sudah mulai sebenarnya, pemenang sudah keluar, yakni pembangunan flyover Aloha. Memang yang agak krusial adalah flyover Gedangan yang memang butuh waktu. Selain itu di jalur padat yang memang kurang lebih 2 juta orang hilir mudik Sidoarjo ke Surabaya, kita sudah siapkan progress frontage yang per tahun 2022 akhir ini harapannya kita sudah tuntaskan 60%. Kurang lebih 60%. Karena masyarakat juga menanti tentunya di satu sisi ini baik, ke depannya nanti akan baik, tapi di sisi lain sekarang harus ada beberapa hal yang terganggu juga karena perbaikan tadi. Nah, sekarang kondisinya di lapangan seperti apa, progresnya seperti apa, dan kapan bisa digunakan, nanti kita akan bahas lagi ya Gus ya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial, masih bersama Bupati Sidoarjo. Tadi kita sudah membahas memang infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas. Ada beberapa hal sudah yang dikerjakan tadi oleh Pemkab Sidoarjo. Nah, sekarang kalau kita melihat daerah-daerah yang dibenahi ini adalah daerah yang sehari-hari, apalagi pagi dan sore hari, ini menjadi titik-titik kemacetan begitu ya Gus ya. Sehingga akhirnya pembangunan ini harus dilakukan. Sebenarnya seperti apa sih pengaruh dari kemacetan ini, kalau kerugiannya seperti apa yang diderita oleh masyarakat sehingga infrastruktur ini perlu digenjot? Jadi ini berkaitan juga untuk menarik investor yang pertama. Yang kedua juga kenyamanan. Yang ketiga juga masalah bagaimana kemudian kita mencitrakan diri sebagai kabupaten yang memang punya daya saing dan sebagainya. Sehingga melihat itu semua penting untuk mengeksekusi di titik-titik krusial itu. Kami ingin sampaikan bahwa memang tidak ada pilihan lagi bagi kita untuk melakukannya dan mengeksekusikan. Contoh, dan semua itu dilindungi dan kemudian punya dasar yang kuat. Ada Perpres 80 tahun 2019. Jadi di dalamnya, termasuk di dalamnya ada flyover Aloha, di dalamnya juga ada frontage road, di dalamnya ada flyover Gedangan. Tapi ini yang Gedangan memang lebih penting, tetapi ketika melihat menimbang bahwa pengadaan tanahnya sangat besar, maka kita pending terlebih dahulu. Sekali lagi karena masalah fiskal. Tetapi dengan progres yang begitu masif, ini adalah tahun pertama kami, tahun 2022 ini adalah tahun pertama kali kita menganggarkan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita yang termaktub di RPJMD 2021-2026. Porsinya tahun ini berarti bisa dikatakan yang besar gitu ya Gus ya? Mau tidak mau harus itu, mau tidak mau harus dieksekusikan, sehingga memang saya yakin juga berimpact cukup berat, cukup besar, sehingga sekali lagi kami mohon kalau kemudian ada ketidaknyamanan di sana, termasuk yang agak ramai kemarin adalah pembukaan jalan baru untuk Bangah. Itu sebenarnya untuk menutup cross ke arah Juanda. Tetapi akhirnya malah di U-turn, di putaran depan, di depan Rumah Sakit Mitra, ini akhirnya agak menumpuk. Tapi sekali lagi itu adalah pijakan awal kita besok untuk mengeksekusi flyover Aloha yang akan dibangun, dan tuntasnya adalah 2024 semester pertama, bulan April. Jadi panjang banget sehingga kita harus punya exit road dulu. Nah, exit road itu yang kemarin kita buatkan di Bangah, itu pertigaan Bangah. Memang kalau dibilang ya agak berat bagi kita, tetapi saya yakin awal ini akan jadi awal pembuka Kabupaten Sidoarjo yang lebih baik. Dan dampak akhirnya sebenarnya diikuti dengan kenaikan nilai aset. Contoh, kami ingin contohkan di
Kita bangun kurang lebih 5 kilo betonisasi yang awalnya hanya 6 meter, kemudian bisa jadi sama unitnya bisa 8 sampai 9 bahkan 11 di beberapa titik. Itu akhirnya awalnya saja sakit. Nanti saya yakin semua akan ngikuti, asetnya ngikuti tambah naik, pembangunan masuk, investasi masuk dan sebagainya. Nah, sekali lagi kami atas nama pribadi, ya ini terpaksa kami lakukan bukan untuk bupati. Ini murni untuk masyarakat. Oke, dan mungkin dampaknya tidak kita rasakan 1-2 hari ke depan, tapi ini dampak jangka panjang begitu ya Gus ya. Oke, karena ini untuk masyarakat. Kalau respon masyarakat sendiri menurut Gus seperti apa Gus? Saya yakin kalau dalam hati kecil mereka juga merindukan pembangunan itu. Ya. Tetapi dalam jangka pendek memang loh kok gak mari-mari sih gitu kan ya. Orang Sidoarjo, orang Surabaya kan pasti gitu. Kok gak mari-mari dan sebagainya dan sebagainya. Ini memang adalah tanggung jawab bupati untuk bisa melakukan klarifikasi itu. Memang ini bukan surga, ujuk-ujuk kemudian datang dan sebagainya. Ini adalah satu proses yang harus kita lalui, proses yang kemudian kita saling support antara satu dengan yang lain. Oke, dalam proses yang berlangsung sejauh ini tantangannya seperti apa Gus? Karena ini ada juga pembebasan lahan, begitu ya, ada banyak hal yang harus dilakukan juga tentunya. Tantangannya sejauh ini seperti apa? Tantangan per hari ini adalah karena pembangunan itu yang pertama pasti di titik-titik krusial yang punya intensitas pergerakan masyarakat tinggi. Ini jadi masalah. Jadi Aloha, kemudian Frontage, kemudian Krian dan sebagainya. Ini adalah daerah-daerah yang memang sangat crowded, pergerakan ekonomi kuat, movement masyarakat tinggi, mobilitasnya jalan dan sebagainya, sehingga kita melakukan pembangunan pasti orang akan teriak. Tapi saya yakin dalam hatinya tahu ini memang harus dipilih. Ini adalah jalan hidup kita yang harus. Kenapa? Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang unik, UMK tinggi, arus urbanisasi besar sekali. Ya, tidak terbendung ya? Tidak terbendung, dan kalau tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan, maka otomatis ya fantadirusa, tinggal nunggu aja, besok akan lebih macet lagi. Sehingga ini harus memang dieksekusi, butuh terobosan-terobosan, butuh keberanian, butuh ketegasan untuk mengambil sikap. Kita mau apa hari ini? Oke. Misalnya untuk pembebasan lahan tentu tidak 100% mau menyerahkan begitu saja meskipun ganti ruginya bisa dikatakan besar gitu ya. Bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat? Di Frontage memang ada beberapa yang harus ada pendekatan ekstrim di sana, pendekatan yang lebih personal karena juga berkaitan dengan macam-macam kepentingan. Misalkan juga ada rumah, misalkan juga ada toko, misalkan juga ada makam, ada masjid, ada yayasan dan sebagainya. Tentunya dibutuhkan hubungan yang baik, komunikasi yang baik, karena juga saya yakin masing-masing tidak ada keinginan untuk menghalangi dan sebagainya. Tetapi kait tautan emosi dan sebagainya juga harus kita pertimbangkan. Target kita di tahun 2022 ini sekitar 60%, selebihnya 38%-an lebih akan kita bangun di tahun 2023. Oke, kalau yang target di tahun 2022, apakah Gus sudah puas begitu dengan hasil pembangunannya sejauh ini? Karena ini menuju akhir tahun juga dan ini akan selesai begitu ya. Nanti kita akan bahas Gus, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami di Dialog Titik Tengah Spesial, masih membahas urai kemacetan Sidoarjo, tuntaskan pembangunan infrastruktur. Tadi disampaikan oleh Gus bahwa memang hari ini banyak hal yang terhambat begitu, tapi ini kalau jangka panjang nanti akan memberikan dampak bagi masyarakat, terutama dampak ekonominya, karena pemulihan ekonomi juga menjadi salah satu fokus begitu dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sejauh ini berjalan begitu ya, memang dari sebelum-sebelumnya sudah ada pembangunan infrastruktur, 2022 semakin masif. Apakah ini sudah berjalan on the track sesuai dengan yang direncanakan? Overall on the track sesuai dengan yang direncanakan, kecuali beberapa hal terkait yang berkaitan dengan
instansi-instansi lain Oke. terkait utilitas dan sebagainya, PLN, kemudian Pegas dan sebagainya, karena memang dia punya utilitas-utilitas yang memang harus kita akomodir dan Ya. kita pastikan juga, karena itu juga berkenaan dengan masyarakat. Oke. Selanjutnya juga secara capaian cukup baik, mungkin yang agak mundur sedikit masalah frontage ya. Sekali lagi itu pun karena utilitas. Overall jembatan Tropodo yang viral juga sama, kurang lebih ya karena ada pipa gas dan sebagainya. Ini yang kemudian harus menjadi pemahaman kita bersama untuk di waktu, di saat yang tepat untuk memberikan saling support antara satu dengan yang lain, termasuk kepada pemerintah kabupaten. Ya, tidak ada pemerintah kabupaten yang kemudian menginginkan masyarakatnya kemudian menderita. Tidak ada bupati beserta aparatur pemerintahannya yang menginginkan proyek itu terkatung-katung. Tidak ada. Yang ada adalah memang situasinya menuntut seperti itu, dieksekusi seperti itu, sehingga saatnya kita untuk menahan diri dan saling support satu dengan yang lainnya. Oke, tapi sudah menemukan pola komunikasi atau sudah ada titik terang tidak untuk permasalahan-permasalahan itu, Gus? Titik terang semakin terang benderang. Ya. Titik terangnya sudah semakin oke. Tinggal memang butuh waktu dan butuh tindak lanjut untuk memastikan semakin berjalan lebih lancar lagi lah. Oke, mendekati akhir tahun ini sudah di bulan Desember, begitu ya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Mana proyek-proyek yang memang sudah harus selesai di tahun ini, Gus? Yang harus selesai di pertengahan Desember ini adalah betonisasi 5 kilo di Tulangan, kemudian ada lagi betonisasi 4 km ya di Krian, kemudian ada lagi di menuju daerah wisata pemancingan di Sedati, terus ada juga di Barengkrajan juga ada dan sebagainya. Overall di akhir tahun kecuali beberapa yang mundur dikarenakan masalah bukan karena kontraktornya, tetapi karena memang kesiapan lahan, kesiapan adanya utilitas tadi. Karena memang tidak mungkin kita putus listrik, kita tidak mungkin dan sebagainya. Tinggal itu aja. Overall sudah berjalan dengan baik. Oke, kalau untuk proyek-proyek yang sudah selesai, tentu ini menjadi bahan juga bagi kita untuk berkaca dampaknya seperti apa, dampak bagi masyarakat sejauh ini seperti apa, Gus, dengan adanya pembangunan-pembangunan yang sudah selesai? Semua pasti akan gembira. Nah, ini terbukti bahwa banyak sekali yang mengajukan untuk ditreatment sama seperti daerah itu. Oke. Nah, saya minta ini Pak Bupati, kalau bisa daerah ini juga Pak Bupati. Tapi sekali lagi, kita semua ini terbatas oleh fiskal, sehingga prioritas berkaitan dengan mobilitas masyarakat, intensitas keramaian jalan dan sebagainya yang harus kita dahulukan dulu. Oke, nah ini kan pembangunan tidak hanya di wilayah perkotaan, tapi sampai ke wilayah pedesaan, sampai kampung nelayan di Sedati juga jalannya sekarang sudah bagus. Bagaimana Gus melihat bahwa ini yang harus didahulukan begitu ya, khususnya untuk di wilayah pedesaan ini? Jadi gini, dasar kenapa jalan ini harus dibeton atau tidak, itu bukan hanya masalah mobilitas dan intensitas di dalamnya, bukan. Tetapi juga pada berapa biaya yang dikeluarkan di tahun kemarin terkait pemeliharaan jalan. Sekali lagi, karena kita secara geografis, ada dua penghalang. Satu, air dari hulu tinggi, dari hilir pasang naik. Nah, kita ini dikepung dua air, dan mengapunten aspal ini kurang begitu bersahabat dengan air. Oleh karena itu, track record yang di tahun 2021 terkait pemeliharaan jalan dengan bolak-balik ngaspal itu akhirnya akan kita rubahkan menjadi beton dan sebagainya, sehingga akan ada masa ke depan kalau ini konsisten dilakukan, pemeliharaan jalan terkait pengaspalan dan sebagainya akan berkurang karena beton relatif lebih awet dibanding dengan. Oke, itu beberapa hal tadi termasuk yang akan segera selesai dan kita akan nantikan, tentunya masyarakat di Sidoarjo akan menantikan. Di 2023 roadmap-nya akan seperti apa khususnya untuk pembangunan ini sendiri? Roadmap-nya kita akan mencoba untuk menuntaskan frontage dulu jadi. Frontage dulu yang akan jadi prioritas ya? Frontage jadi. Selanjutnya kita buka jalan ditarik.
Tarik ini kurang lebih 3 sampai 4 kilo mulai dari jalur Desa Tarik sampai melirik Prowo sana, perbatasan dengan Mojokerto. Juga melihat sekali lagi karena intensitas tinggi, kemudian juga karena pemeliharaannya banyak. Dan beberapa titik-titik yang kemudian kita anggap sebagai pusat-pusat kemacetan di Kabupaten Sidoarjo. Oke, itu beberapa hal ya. Oke, terakhir mungkin Gus, karena waktu kita juga terbatas, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sidoarjo dengan apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan ke depannya, Gus? Saya tidak panjang, saya hanya meminta maaf kepada warga Sidoarjo secara pribadi, mewakili seluruh teman-teman pemerintahan bahwa ini semua harus kita lakukan untuk kita semua, bukan untuk bupati, bukan untuk kabupaten, tapi untuk panjenengan semua agar kemudian hajat hidup kita ke depan lebih nyaman lagi, lebih mudah lagi, dan saya yakin perkembangan secara ekonomi dan sebagainya kita akan diuntungkan lewat itu. Oke, karena tema kita adalah mengurai kemacetan Sidoarjo, apakah kita optimis dalam waktu dekat dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, kemacetan ini setidaknya berkurang, Gus? Kalau kemacetan hilang, itu mustahil. Ya. Tetapi kalau berkurang, saya yakin yes. Oke, dan itu yang kita nantikan bersama, termasuk juga untuk pembangunan ini terhadap mobilitas dan juga perekonomian masyarakat ini menjadi penting, ya Gus ya. Terima kasih Gus Mudrol, Bupati Sidoarjo yang sudah bergabung bersama kami dalam dialog titik tengah spesial untuk edisi hari ini. Dan akhirnya saya Anwar Fuadi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.